dari tadi pagi sampai tadi siang, sekitar jam 2, kita mendengarkan pidato kenegaraan dari Ketua DPR dan juga oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo, menyangkut beberapa isu strategis. Sekitar ada 5 isu strategis yang dibicarakan, mulai dari hilirisasi industri sampai ke UKM naik kelas. Dan terakhir, tadi siang kita mendengarkan beragam pandangan bagaimana arah kebijakan ekonomi makro, termasuk APBN pada tahun 2023 begitu. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, kami melihat begitu tampaknya benar-benar terjadi awan gelap di tahun 2023, karena dari perkiraan yang disampaikan pemerintah pada camp PPKF ya, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada bulan Mei tahun 2002 yang lalu, disampaikan bahwa tahun 2023 pertumbuhan ekonomi antara 5,3 sampai 5,9. Artinya pemerintah mengambil preferensi batas bawah dari target pertumbuhan ekonomi. Yang kami bayangkan adalah pemerintah cukup tadinya berani mengambil porsi pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,9. Artinya pemerintah tidak optimis, bahkan cenderung bahwa tahun depan memang terjadi awan gelap sehingga pertumbuhan ekonomi berada pada 5,3. Kalau optimis seharusnya berada pada level 5,9. Artinya bahwa tahun depan tampaknya memang masih menjadi tahun yang cukup kritis. Kita dibayang-bayangi masih oleh krisis Rusia-Ukraine. Nah, ini ditunjukkan dengan harga minyak dunia dengan ICP sekitar 90 US dollar per barrel, dan juga bayang-bayang inflasi sebesar 3,3% pada tahun 2023 yang akan datang begitu. Saya kira challenging ini cukup beralasan, mengingat kalau kita lihat skenarionya bahwa tahun depan APBN akan terjadi konsolidasi, di mana defisit diperkirakan 3%, tadi disebutkan kurang lebih hampir 600 triliun defisit kita di tahun 2023. Dan kalau kita lihat dari belanja, tampaknya akan terjadi pengetatan, begitu artinya bahwa ekspansi fiskal akan terbatas pada tahun 2003 mendatang begitu. Dan ini lebih rendah bahkan dibandingkan tahun 2022 ya. Karena kalau kita lihat 2022 diproyeksikan belanja negara sekitar 3.130 triliun, tadi disampaikan bahwa belanja negara hanya 3.041 triliun, artinya bahwa memang ekspansi fiskal bisa saja terjadi ada terbatas begitu. Sehingga saya kira tahun depan tampaknya terjadi stagnasi ekonomi, dan ini harus diwaspadai terutama masyarakat menengah masyarakat bawah, karena tampaknya akan terjadi pengurangan subsidi BBM yang cukup fiskal dengan subsidi BBM yang cukup signifikan, dengan keterbatasan anggaran pemerintah yang harus melakukan konsolidasi fiskal tahun 2023 mendatang. Saya kira ini sebagai pengantar, mudah-mudahan nanti teman-teman dari peneliti bisa menjelaskan lebih detail, termasuk bagaimana kita menyikapi asumsi makro, kondisi fiskal, termasuk isu strategis yang tadi sudah disampaikan Pak Presiden. Kami berharap dalam diskusi ini terdapat penjelasan yang lebih clear, dan juga bagaimana kita bisa mensikapi arah kebijakan pemerintah tahun 2023 mendatang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Kami dari Indef siap kali menyelenggarakan diskusi publik untuk membuka debat publik, membuka wacana publik agar publik memahami apa yang akan terjadi di negara tercinta ini, sehingga diharapkan adanya respon positif dan apa yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan.